Halo, Assalamualaikum. Saya Vida dari Vida Bacain Buku. Teman-teman, kali ini kita akan bahas seputar kebiasaan lagi ya. Menurut teman-teman, kebiasaan itu penting gak sih? Penting. Sejauh ini, teman-teman udah coba bangun kebiasaan apa aja? Dan apakah selama membangunnya teman-teman berhasil atau enggak? Menurut teman-teman itu gampang atau susah? Kalau misalnya itu gampang, apa aja kebiasaan yang teman-teman mudah lakukan? Terus, kalau untuk kebiasaan yang sulit, yang teman-teman coba, itu kebiasaannya seputar apa aja? Kalau misalnya teman-teman nih gagal melakukan atau membangun sebuah kebiasaan, apa yang teman-teman lakukan? Apakah coba terus sampai bisa, atau teman-teman berhenti? Istirahat dulu deh, nanti lanjutin lagi. Atau yang terakhir nih, paling ekstrim, nggak dicoba lagi sama sekali, udah nyerah, pokoknya nggak sama sekali, udah cukup segitu aja, gua nggak mampu, cuman orang lain yang bisa, gua itu nggak kayak mereka, mereka itu lebih hebat, gua tuh nggak akan bisa. Ada nggak sih yang ngerasa kayak gitu? Sebenarnya kalau ngerasa kayak gini, jangan sampai, karena ini salah teman-teman. Karena setiap kebiasaan itu sebenarnya itu bisa kita bangun, bisa kita upayakan. Ini semua bukan kesalahan kita, bukan kita yang salah kalau kita gagal membangun sebuah kebiasaan. Kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Kalau menurut buku Tiny Habits, kita nggak salah, kita nggak gagal, kita itu nggak cacat, kita bukan pribadi yang cacat. Yang cacat adalah cacat desain, alias cara yang kita gunakan untuk membangun kebiasaan tersebut belum tepat, belum sesuai, sehingga usaha kita gagal. Jadi belum tepat kalau akhirnya teman-teman ngerasa gagal dan berhenti sama sekali melakukannya. Karena dalam hidup kita butuh kebiasaan baik sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Dan kita harus menghilangkan semua kebiasaan buruk kita. Dan menariknya lagi, untuk membangun atau menghilangkan kebiasaan buruk kita, ini kita bisa menggunakan metode atau cara yang sama dengan mudah, menyenangkan, dan anti gagal. Ada yang mau nggak kalau diinformasiin caranya? Untuk saat ini kita bahas yang awalnya aja ya, kulit-kulitnya aja. Jadi tuh kalau teman-teman gagal membangun kebiasaan yang teman-teman inginkan, contohnya nih, ingin punya kebiasaan bangun pagi, atau ingin punya kebiasaan hidup yang disiplin, olahraga tiap hari, makan sehat, menurunkan berat badan, masak tiap hari 3 kali sehari buat anak-anak dan suami, urus rumah, semuanya sempurna. Semuanya itu bisa dilakukan. Dan menurut buku ini, kalau kita gagal membangun kebiasaan baik yang kita inginkan, pertama kita harus berhenti menghakimi diri sendiri, menganggap kita nggak mampu, kita nggak akan bisa. Ini adalah kadang-kadang yang banyak kita rasakan, yang banyak kita alami ketika membangun sebuah kebiasaan. Karena sudah merasa gagal, kita nggak mau coba lagi karena kita menganggap kita nggak akan mampu. Orang lain bisa karena memang mereka itu kayaknya dari lahir emang udah ditakdirkan gennya itu kayak gitu. Enggak, jangan kayak gitu, karena kebiasaan itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan dan bisa dibangun. Setelah teman-teman berhenti menghakimi diri sendiri, nanti teman-teman tentukan aspirasi atau hasil yang ingin dicapai, lalu pecahlah menjadi perilaku-perilaku kecil, menjadi kecil-kecil. Kemudian selama sepanjang teman melakukannya, membangun kebiasaan yang teman-teman inginkan, mau berolahraga kek, mau masak rutin untuk keluarga kek, atau makan sehat kek, atau menurunkan berat badan kek, ketika dalam prosesnya terjadi kesalahan, jadikan itu sebagai penemuan baru, lalu gunakan mereka untuk melangkah maju. Semua kesalahan dan kegagalan yang teman-teman alami sebelumnya ketika membangun sebuah kebiasaan, nanti teman-teman bisa gunakan untuk menyempurnakan metode atau cara yang telah teman-teman gunakan untuk membangun kebiasaan tersebut. Jadi, ketika
teman-teman sudah mencoba membangun sebuah kebiasaan, ternyata di pertengahan jalan nih nggak jalan atau nggak berhasil, terus berhenti. Jangan. Kalau sudah pernah, lanjutkan lagi. Dari tempat terakhir teman mencoba, berhenti, nanti teman-teman evaluasi lagi, berhentinya karena apa, nggak berhasilnya karena apa. Karena sepenuhnya itu bisa diusahakan. Teman-teman nggak punya salah apa-apa, hanya caranya saja yang butuh penyempurnaan, hanya caranya saja yang perlu diperbaiki lagi. Begitu teman-teman. Jadi bagi yang sampai saat ini masih belum berhasil membangun kebiasaannya, jangan putus asa, mulai lagi. Nanti untuk cara-caranya kalau ingin belajar lebih lanjut, nanti teman-teman bisa baca buku-buku seputar tentang kebiasaan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasinya. Kalau teman-teman mau berbagi di kolom komen udah coba bangun kebiasaan apa aja, terus gagalnya di mana, nanti teman-teman bisa tulis di komen, nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Gimana? Setuju? Kalau setuju silahkan tulis di komen ya. Dan sampai di sini dulu untuk informasinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.